Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Buat istri kedua. Setelah jam pertama selesai, Syahla bergegas menuju ruang Persma. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bertemu Kak Ana. Urusan artikel itu sudah selesai dan sekarang dia ingin meminta maaf atas kejadian waktu itu. Sesampainya di sana, bukannya bertemu dengan Kak Ana, Syahla malah bertemu Kak Rama. Kedatangan Syahla membuat Kak Rama tergopoh-gopoh menghampiri. Delala, lo serius mau keluar dari organisasi? Gue kaget banget waktu kemarin lo nelpon dan bilang begitu. Syahla menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Iya kak, kenapa? Saya cuma merasa kurang cocok berada di sini kak. Kak Rama menghela nafas panjang. Gue sudah dengar ceritanya dari yang lain. Lo kemarin berantem sama Ana kan? Setelah gue cek lagi, ternyata Ana yang ngaku-ngaku kalau artikel itu hasil tulisan dia, padahal sebenarnya lo yang nulis. Gue minta maaf karena gak memperhatikan itu. Gue juga sudah mengunggah ulang majalah itu dalam versi file dengan nama lo sebagai penulisnya. Syahla tersenyum. Iya kak, saya sudah lihat, tapi keputusan saya masih sama dengan yang saya katakan di telepon kemarin. Saya kesini juga cuma mau ketemu sama Kak Ana. Lo mau minta Ana tanggung jawab soal artikel itu? Bukan, geleng Syahla. Saya cuma mau minta maaf dan kalau bisa ingin ikut membantu Kak Ana membantah hoax yang beredar. Hoax? Hoax apa? Memangnya Kak Rama belum dengar, Kak Ana difitnah hamil dan berita itu sudah menyebar di grup kampus. Oh, Syahla mengernyitkan dahinya melihat ekspresi Kak Rama yang terlihat biasa saja. Itu bukan hoax Dik Lala, tapi fakta, mata Syahla terbelalak. Memangnya Kak Rama punya buktinya? Hal seperti itu gak perlu dibuktikan Dik Lala, sudah kelihatan dari orangnya. Ana itu memang anak gak bener, jadi wajar kalau dia seperti itu. Syahla menggelengkan kepala tidak mengerti. Bukannya Kak Rama lagi PDKT sama Kak Ana, kenapa Kak Rama bilang begitu? PDKT? Siapa yang berani-beraninya bilang begitu? Gue sama Ana gak pernah ada hubungan apapun lah. Mungkin dia doang yang baper. Sudahlah, kita gak usah bahas Ana. Sekarang gue mau lo pertimbangkan lagi niat lo keluar dari Persma. Gue akui kinerja lo bagus dan gue janji kejadian waktu itu gak akan terulang lagi. Syahla menghindari tangan Kak Rama yang hampir menyentuh pundaknya. Maaf kak, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya memilih fokus pada studi saya saja. Loh, justru organisasi ini akan membantu studi lo Dek Lala. Syahla dengan tegas menggelengkan kepalanya. Maaf kak, pengalaman saya selama 1 bulan di sini sudah lebih dari cukup. Terima kasih karena sudah membimbing saya selama ini. Setelah berkata begitu, Syahla menganggukkan kepala singkat sebagai isyarat berpamitan dan melangkah pergi dari ruangan itu. Seiring langkahnya menjauh, ada rasa lega yang perlahan mengisi hatinya. Sementara di ruang dosen, Ustadz Amar tampak menekuni tabletnya dengan serius. Dia memang memutuskan membeli tablet baru setelah Syahla sering menggunakan laptopnya akhir-akhir ini. Dia tidak ingin pekerjaannya terganggu, tapi juga tidak mau Syahla kesulitan saat akan mengerjakan tugas. Pagi menjelang siang Pak Amar, mau kopi? Seorang wanita dengan rambut panjang dikuncir kuda menghampiri mejanya. Itu adalah Bu Yesi, dosen muda dari jurusan biologi. Sejak Ustadz Amar masuk ke kampus ini, Bu Yesi sudah terang-terangan menunjukkan ketertarikan padanya. Ustadz Amar memundurkan badannya demi menghindari bau parfum Bu Yesi yang menyengat.
Kalau kata rekan sesama dosennya, parfum Bu Yesi bisa menyembuhkan pasien yang hidungnya mampet karena baunya menusuk seperti aromaterapi. Waktu itu Ustadz Amar hanya tertawa dan menganggap kalau omongan itu hanya lelucon semata. Tapi sekarang dia sadar kalau perkataan itu benar adanya. Tidak usah Bu, saya puasa, jawab Ustadz Amar sambil tersenyum sopan. Oh, ya ampun, maaf ya Pak. Bu Yesi mengambil kembali gelas kopi yang semula ia letakkan di atas meja Ustadz Amar. Sebenarnya saya juga mau puasa, tapi sekarang lagi datang bulan. Ustadz Amar hanya tersenyum canggung, sementara Bu Yesi tampak tersenyum malu. Idaman banget sih, ujar Bu Yesi sambil melangkah kembali ke mejanya sendiri. Ustadz Amar menarik napas panjang setelah kepergian wanita berbau aromaterapi itu. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan napas, dan baru sekarang ia bisa mengambil udara segar banyak. Cie, sikat Pak Amar, goda Pak Teguh yang mejanya berada di sampingnya. Ustadz Amar mengangkat jari manisnya yang dilingkari cincin perak. Saya sudah nikah. Nggak apa-apa atuh, buat istri kedua, Pak Teguh cekikikan. Ngawur, Ustadz Amar berkata tegas dan kembali menekuri layar tabletnya. Suara notifikasi pesan masuk membuat fokus Ustadz Amar terhenti. Ia segera mengetuk layar handphonenya untuk membuka pesan. Istri kecil, sudah lihat majalah yang versi revisi belum? Ustadz Amar tersenyum sumringah. Ia mengetikkan kata, sudah, dan menekan emotikon jempol sebagai pesan balasan pada sang istri. Pikiran Ustadz Amar kemudian kembali di hari saat Syahla masih dirawat di rumah sakit. Setelah mendengar cerita lengkap dari Anggika, Ustadz Amar bergegas pergi ke kampus. Ia langsung masuk begitu saja ke ruangan Persma untuk menemui sang ketua. Kak Rama tentu sangat terkejut karena kedatangan tamu yang tidak ia duga. Lalu tanpa banyak bicara, Ustadz Amar menunjukkan sebuah file di handphonenya. Ini adalah naskah asli yang ditulis Syahla dengan mengorbankan waktu makan dan tidur selama seminggu terakhir. Kalau kamu memang ketua yang baik, urus ini dengan benar. Sebutkan nomor HP-mu, biar saya kirim langsung. Meski masih bingung, Kak Rama menyebutkan 12 digit nomor handphonenya yang langsung disimpan oleh Ustadz Amar. Filenya sudah dikirim, pelajari dan beri tindakan yang tepat. Kalau kamu tidak mampu, saya akan menghadap ke rektor langsung untuk membubarkan organisasi kamu. Kak Rama segera membuka file itu. Setelah membacanya dengan seksama, ia menolehkan kepalanya pada para anggota di belakangnya. Lo bilang kalau Syahla cuma bantu sedikit kan? Ustadz Amar mengalihkan pandangannya pada mahasiswi yang penampilannya terlihat sangat berantakan. Rambutnya yang panjang terlihat acak-acakan, dan pakaiannya terlihat kusut dengan bekas cakaran di wajahnya. Gue. Jawab yang benar, bentak Kak Rama membuat gadis itu terperanjat kaget.
Kok lo marah sih, Ram? Ini kan salah lo. Kenapa lo limpahin tugas gue ke anak baru belagu itu? Gue kan begini karena mau ngasih dia pelajaran. Ya nggak gitu juga caranya, An. Itu namanya lo nyolong karya orang. Tapi kan, gue... Saya nggak mau dengar drama kalian berdua, ujar Ustadz Amar dingin. Yang jelas, saya ingin masalah ini diselesaikan secepat mungkin. Saya nggak mau kalian merugikan orang yang saya sayangi. Saya beri waktu 2 hari, dan kalau masih tidak ada tindakan, saya pastikan ruangan ini akan ditutup selamanya. Berkat ancamannya itulah, hari ini Ustadz Amar melihat nama Syahla Nafisa terpampang sebagai penulis artikel di majalah kampus bulan ini, meski hanya pada versi file saja. Ustadz Amar kemudian mencetak 3 halaman artikel hasil tulisan sang istri dengan printer kantor. Dengan hati-hati, Ustadz Amar memasukkan lembar demi lembar kertas itu ke dalam map album yang ia simpan di atas meja kerjanya. Ustadz Amar tengah memasak telur untuk sarapan saat mendengar Syahla berteriak histeris dari dalam kamar. Masih dengan spatula di tangannya, Ustadz Amar bergegas berlari ke kamar sang istri. "Kenapa? Ada apa?" tanyanya sambil mengetuk pintu heboh. Syahla membuka pintu kamar dengan mata berbinar-binar. "Lihat Om Suami, saya dapat DM dari editor media kata. Katanya mereka tertarik menerbitkan novel saya di sana." Oh iya, Ustadz Amar membaca pesan yang terpampang di layar dan tersenyum senang. "Selamat ya istri." Syahla mengangguk, anggukkan kepalanya antusias. Spontan, ia merangkulkan kedua tangannya memeluk sang suami. "Akhirnya impian saya selama ini terwujud." Perbuatan Syahla barusan membuat Ustadz Amar hanya bisa terdiam dengan kedua tangan mengambang di udara. Setelah menyadari tindakannya, Syahla buru melepaskan pelukan dan memundurkan badan dengan canggung. Maaf Om Suami, saya kelepasan." "Tidak apa kok." Ustadz Amar berusaha tetap menunjukkan wajah datar meski jantungnya sudah berdegup kencang. Sambil garuk kepalanya yang tidak gatal, Syahla tiba mencium aroma aneh dari arah dapur. Bau apa nih?" Ustadz Amar ikut mengendus udara di sekitarnya untuk memastikan dan terbelalak saat menyadari sesuatu. Telurnya gosong. Syahla duduk sendirian di dalam kafe dekat kampus. Kursi di depannya masih kosong, dan Syahla menunggu dengan kaki bergoyang-goyang gugup. Seorang wanita berambut pendek sebahu memasuki area kafe, membuat Syahla segera berdiri menyambut orang yang sudah ia tunggu dari tadi. "Hai, gue Dian, editor yang DM lo kemarin." Wanita berambut pendek yang ternyata bernama Dian menyalami Syahla. "Halo Kak, saya Syahla," balas Syahla sambil tersenyum ramah. "Udah dari tadi ya? Kenapa belum pesen makanan? Pesen aja Gih, kita ngobrol sambil makan." "Mbak," panggil Dian kepada pelayan kafe.
Setelah basa-basi sebentar dan menghabiskan makanan masing-masing, Dian mulai membicarakan tentang novel Syahla yang akan diterbitkan. Gue udah baca keseluruhan novel lo, dan ceritanya menarik, makanya gue tertarik buat menerbitkan novel itu di media kata. Syahla mendengarkan Dian dengan seksama sambil mengangguk-anggukkan kepala gugup. Tapi, ada beberapa kekurangan yang harus lo perhatiin. Syahla menggigit bibirnya. Dia bukannya tidak siap dengan kritik pada ceritanya, justru dia menyadari kalau dirinya masih banyak kekurangan. Media Kata adalah penerbit yang besar, maka karya yang terbit di sana sudah pasti melalui proses yang tidak gampang. Cerita ini menarik dalam sisi romans, tapi justru kelemahan terbesarnya adalah pada adegan romantisnya. Dian mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan beberapa bagian paragraf yang ia lingkari dengan tinta merah. Alih menulis kedua tokohnya berciuman, gimana kalau lo deskripsikan bagaimana ciuman itu? Syahla mencatat saran dari Dian di atas notesnya dengan detail. Ada beberapa poin yang Dian sebutkan dan sebagian besar ada pada adegan romantis kedua tokoh utama novelnya. Syahla, lo punya pacar? Hah? Syahla terkejut dengan pertanyaan Dian yang tiba-tiba. Kenapa memangnya kak? Kalau lo punya pacar, lo bisa menuliskan adegan romantis tokoh utama lo berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya, perasaan si pemeran wanita saat pemeran prianya menyentuh tangannya, atau saat mereka berduaan di dalam ruangan tertutup. Pasti ada kan saat jantung lo berdebar. Nah itu poinnya, lo harus bikin pembaca lo debar juga saat membaca adegan romantis yang lo tulis. Kalau yang sekarang sih sudah bagus, cuma menurut gue hambar aja, nggak ada feel-nya. Syahla mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Benar sih, beberapa komentar pembaca banyak yang memprotes kalau adegan romantis yang ia tulis itu kurang intim. Tapi, menulis berdasarkan pengalaman pribadi, Syahla menyentuh tangan laki saja tidak pernah, jadi bagaimana caranya? Kalau lo nggak punya pacar, lo bisa nyari referensi dari film romantis. Kalau lo kesulitan milih, entar gue akan kirim daftar judulnya ke lo. Gimana? Boleh kak? Syahla kembali menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian kembali melanjutkan obrolan selama 30 menit. Setelah selesai, Dian segera pamit karena ia masih ada pekerjaan di kantor. Oke, see you next time Yala. Dian melambaikan tangannya sebelum masuk ke dalam mobil yang ia bawa. Iya kak, hati-hati. Balas Syahla. Ia menatap kepergian Dian sambil menghela napas panjang. Adegan romantis ya, gumamnya sambil berjalan kembali ke kampus. Bersambung.